Hai all, balik lagi sama aku Ami Wibowo, dimana aku suka sharing video tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Ya sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah ngeklik video aku. Halo, salam kenal. Dan untuk teman-teman yang udah subscribe, once again thank you. Video kali ini aku mau ajak teman-teman atau sharing dengan teman-teman how I prep my budget binder for the month. Jadi ini binder yang selalu aku pakai setiap bulan, dan karena sekarang udah mau masuk bulan baru, bulan April, rencananya aku mau mulai filling atau ngisi budget binder aku. So ini di dalam aku udah siapin ada 2 stiker yang mau aku pakai untuk ditaruh di dashboard bulanannya. Ini aku beli di as usual Cafe Store. Lalu ini aku juga udah nyiapin cash tracker yang nanti mau aku tambahin di dalam binder envelope aku, tapi ini nanti aku taruh aja. Jadi aku baru print dari printable version aku yang aku buat sendiri. Aku ntar taruh di link. Ya aku bikin ini, aku bisa share ke teman-teman. Nanti aku share linknya di description. Tapi ini aku bikin karena ada amplop baru yang mungkin sebetulnya udah aku sempat sebut di video sebelumnya, tapi dia belum punya cash tracker di dalamnya. Sama aku punya 2 spare cash tracker yang bisa aku pakai nanti. Ini aku juga udah ngeprint dan nyiapin kertas-kertas yang biasa aku pakai. Ya, jadi ini stiker untuk dashboard yang juga mau aku taruh karena bulan April biasanya identik dengan bunga sakura. Jadi sebenarnya ini stiker yang aku udah punya, kayaknya udah tahun lalu aku belinya, atau bahkan mungkin 2 tahun yang lalu. Tapi karena masih banyak, jadi bisa aku pakai untuk dekorasi planner aku di bulan April ini. Terus ini dashboard awalnya. Aku juga udah print untuk calendar spreadsheetnya. Jadi nanti aku mau sekalian kasih lihat ke teman-teman gimana caranya aku memperkirakan atau ngebikin budgetingnya aku. Dan ya mungkin aku nggak bisa kasih lihat nominalnya, tapi aku bisa kasih lihat seperti apa yang biasa aku buat, sampai nanti akhirnya aku tahu berapa uang yang aku butuhin atau yang bisa aku cash stuff dan juga cash savings di minggunya. Ini juga ada beberapa kertas kosong yang udah aku siapin, dan tentunya cash planningnya. Oke, mungkin langsung aja. Sebelumnya ini aku kehilangan pembatasnya aku ini sih. Jadi biasanya itu aku tempelin ini. Jadi ini ada January, February, and March. Tapi I lost. Ya aku kehilangan stikernya, so aku nggak bisa pakai. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau udah ketemu aku bisa tinggal langsung pasang aja sih. Jadi ini sekarang aku mau buka. Langsung aja ini aku masukin calendar spreadnya di bagian depan. Lalu setelahnya aku bikin sama kayak kemarin, aku selalu buat cash planningnya duluan. Baru setelah itu aku masukin sinking funds and saving trackernya. Jadi karena setiap bulan itu ada 4 minggu, jadi ini aku masukin dan aku ngeprint masing-masing supaya bisa jadi 4. It's supposed to be one more. Oh, aku bisa langsung ambil dari sini sih. Jadi aku sebetulnya udah print duluan nih teman-teman. Jadi dulu aku tadinya bikinnya mau aku bikin per cash planning, terus nanti ada saving trackernya, si sinking funds and saving tracker. Tapi ketika aku udah jalanin ternyata I prefer it to be like this. Jadi yang udah terlanjur aku print, aku taruh di belakang aja. Nanti kalau yang aku udah print di sini habis, jadi mungkin nanti baru aku bakal nyetaknya halaman pertama cash planning, dan di halaman berikutnya sinking funds and saving trackernya. Oke, sebelum ini aku mulai hias-hias dan isi
Aku juga selalu siapin di bulannya itu ada lembaran kosong, karena mungkin aku perlu nyatet-nyatet hal-hal terkait budgeting selain dari sinking funds tracker dan juga cash planningnya. Jadi aku selalu siapin at least 4 lembar kosong. Oh ya, sebelumnya aku mungkin mau kasih lihat ke teman-teman, ini yang aku pakai ukuran A5 ya, student loose leaf, ukuran A5 dengan 20 punch holes, 20 lubang, dan dia itu ada 100 lembar. Ini aku belinya di KKV ya, always KKV, dan kalau nggak salah harganya itu sekitar 20 ribuan deh. Jadi 20 ribu dapat 100 lembar, dan aku nanti tinggal print printables yang udah aku buat untuk template sinking funds, cash planning, dan juga dashboardnya. Oke, agak susah karena nggak ada pembatasnya, but it's fine, we can do it for now. Oke, jadi ini aku sekarang mau coba hias dulu. Stikernya mau aku buka dulu. Dan oh, ternyata udah aku buka. Oke, I can just take it out and start decorating. Jadi teman-teman, gimana nih, udah mau masuk bulan April, kira-kira gimana puasanya, gimana persiapan lebarannya? Aku rencananya di akhir minggu ini, oh no, hari ini. Jadi ini hari ini kan tanggal 29 ya. Oke, aku syuting ini hari Jumat, hari libur tanggal 29, dan rencananya keluarga besar aku dari mamah itu mau ngadain buka puasa bersama di rumah nenek. Jadi sore ini rencananya kami sekeluarga, aku, suamiku, ibuku, dan juga anak-anak, kita mau pergi ke kita mau pergi ke rumah nenek yang gak terlalu jauh dari sini. Nanti bisa ketemu sama keluarga-keluarga kita yang lain. Ya, ini sih yang aku paling suka kalau lagi bulan puasa tuh, bulan Ramadan. Saudara-saudara yang jauh maupun yang dekat jadi bisa lebih dekat. Karena on a daily basis aku gak terlalu sering komunikasi sama mereka. Meskipun sebetulnya rumah kita tuh gak terlalu jauh ya, tapi karena kesibukan masing-masing, jadi ya, most of the time we are like a stranger. Makanya aku kenapa suka bulan puasa, bulan Ramadan, karena kita jadi lebih dekat, mau itu dengan teman-teman, dengan keluarga terutama. Dan ya, semoga teman-teman juga ngalamin yang sama ya. Terus untuk lebarannya sendiri tahun ini kami sekeluarga nggak pulang, nggak mudik, nggak kemana-mana karena keluarga kami juga ada di Jakarta. Jadi mungkin kita cuma mau ngadain staycation di dekat-dekat sini aja, di Jakarta aja, nyoba tempat-tempat yang ya belum pernah kita datengin. Is it too much or is it okay? Kayaknya aku tambahin dikit-dikit lagi ya untuk petalsnya ini. Ini juga kalau nggak salah aku belinya di KKV. Kalau nggak di KKV aku biasa beli di Paperclip. Oke, kayaknya udah cukup Aprilnya. Nanti aku tambahin lagi. Aku juga pengen nambahin ini sih sebetulnya. Or maybe ini bisa di kalendernya. Oke, ini nanti di kalendernya aja deh. Oke, so that is it untuk bagian depannya atau dashboardnya. Jadi sekarang udah kehias April. Sekarang aku mau masuk ke bulanan monthly atau weekly. It's not weekly actually, it's a monthly calendar spread. Ya, jadi kalau teman-teman nonton Plan With Me bullet journal itu untuk catatan aku atau bullet journal aku untuk task harian. Jadi kalau yang ini planner aku khusus untuk finance, keuangan. Jadi kenapa di dua-duanya ada kalender? Kalau yang di planner aku satunya itu kalender untuk kegiatan, events. Sementara kalau di sini kalendernya untuk payments. Jadi nanti aku kasih lihat gimana cara aku isi kalender payment ini, dan gimana aku incorporate atau menggunakannya untuk kebutuhan aku harian dan mingguan.
Oke, ini ternyata stikernya cocok banget. Aku suka banget sih dengan tema sakura atau cherry blossom ini. Kalau di bullet journal kan aku biasanya senengnya gambar ya dengan tangan, tapi kalau di financial plannerku aku senengnya yang rapih. Jadi aku pakai stiker-stiker aja. Bahkan kadang-kadang aku nggak pakai hiasan apa-apa sih. Jadi langsung aja itu tadi polos apa adanya. Dan ya. Teman-teman gimana nih libur panjang? Ada rencana jalan-jalan atau sama kayak aku di rumah aja? Oke, itu headernya udah. I'm just gonna put this aside. Ya. Aku selalu balikin lagi ke plastiknya sih biar gampang. Oke, itu aku taruh di samping dulu. Kalau tadi aku mau masukin ini ya. Let's try cause this kind of sticker kayak gini tuh biasanya aku sulit untuk ngelepasinnya. So, let me fast forward this cause it's gonna take a while. Oke, I got it, tapi aku salah tarik. Habam. Ini aku taruh di bawah. Oke, dan yang ini aku mau taruh di sebelah kiri. Yay, punya alat ini tuh bener-bener ngebantu karena dulu aku nggak bisa sama sekali ngelepasnya guys. Oke, aku taruh di sini aja. Jadi sekarang udah dihias dengan 2 stiker lucu yang aku beli di KKV. Oke, sekarang karena aku udah menghias, aku mau mulai planning keuangannya di sini. But before that, ya, sebentar ya, aku mau kasih lihat tapi aku mau tutupin yang aku nggak bisa share ke teman-teman. Wait. Oke, jadi ini udah aku tempel, udah aku hias, baik itu dashboardnya maupun kalendernya. Sekarang sebetulnya aku punya 1 lembar lagi di sini yang isinya itu informasi tagihan-tagihan aku yang mesti aku bayar setiap bulan dan tanggalnya. Tapi karena aku nggak bisa kasih lihat ke teman-teman, ya aku taruh di samping aja ya. Jadi biasanya di kertas itu tuh aku tulis ada tanggal, kapan dia due date, terus pembayarannya untuk apa, dan berapa kira-kira nominalnya yang harus aku bayar. Jadi itu kepake untuk nanti aku tentuin di kalender, tentuin di minggu itu berapa uang yang harus dipakai dan uang yang bisa aku pakai untuk savings jadinya berapa. Karena cara aku ngebagi budgetingnya itu sebetulnya dari dana yang aku terima atau penghasilan yang aku terima itu nanti aku bagi 4, tapi setelah sudah dikurangi dengan biaya-biaya atau kegiatan-kegiatan transferan yang harus aku lakukan lebih dulu. So, aku mau ngajak teman-teman untuk walk through with me what I'm supposed to do. Jadi ini di awal bulan biasanya aku ada, mungkin aku deketin ya biar kelihatan. Oke, sekarang udah lebih dekat ya. Jadi aku biasanya kasih tanda bulat di kiri, itu artinya aku belum bayar. Lalu aku tulis di sini pembayaran yang harus aku lakuin. Misalnya aku tulis angsuran. Nanti di sebelah kanannya itu aku tulis nominalnya berapa. Ya, jadi kalau udah terrealisasi baru aku tulis. So, di tanggal pertama biasanya aku tulis angsuran, kemudian nanti di awal bulan juga aku ada bulanan. Ini bulanan ke ART. Di nominal aku tinggal tulis. Kemudian, wait, maybe I'm gonna take it out supaya lebih gampang. Oke.
Ya, jadi ini aku udah tulis bulanan ART, ada angsuran, kemudian di tanggal 2 biasanya aku bayar keamanan, dan ada tagihan listrik juga, PLN. Lalu di tanggal 5 biasanya aku bayar wifi dan YouTube Premium. Ya, aku langganan YouTube Premium, jadi setiap bulan aku bayar YouTube Premium. Lalu biasanya aku bayar di tanggal 7 itu SPP anak-anak, tapi karena ini tanggal 7-nya hari libur dan sebetulnya due date-nya juga masih di tanggal 10, itu kemungkinan aku masukin di minggu kedua untuk SPP anak. Kelihatan kan ya? Oke. SPP. Oke, jadi biasanya ini aku isi dulu selama 1 bulan kalendernya aku tuh kayak gimana, baru nanti aku bisa hitung. Oke. Di tanggal 9 biasanya aku ada tagihan, ada pembayaran untuk kartu BCA aku, cicilan BCA. Lalu di tanggal 16 ada Spotify, karena aku juga langganan Spotify. Dan ada Aksa Mandiri. Ya, aku punya investasi di Aksa Mandiri, itu biasanya ditagihkannya di tanggal 16. Kemudian di tanggal 25 biasanya aku ke orang tua aku atau ke ibu aku itu di tanggal 25, tapi karena itu ada di kalenderku yang bulan Maret, jadi aku kasih lihat ke teman-teman untuk yang di bulan April aja ya. Biasanya di tanggal 25 itu aku kasih ke ibuku. Dan juga di tanggal 25 ini aku ada lupa tadi di tanggal 5 ada Netflix juga. Ya, jadi ini subscription aku untuk subscription aku itu ada 3, Netflix, YouTube Premium, sama Wi-Fi. Sementara sisanya itu pembayaran rutin. Sementara sisanya itu kayak bulanan ke asisten rumah tangga, ke keamanan, PLN, dan juga angsuran maupun tagihan yang lainnya. Ini aku ada pembayaran lain lagi juga sih. Oke, jadi sebetulnya kayak gini kalender aku, kurang lebih di luar pembelian. Oke, wait. Oke, jadi kayak gini kalender aku sebetulnya. Ini di luar pembelian aku seperti belanja mingguan dan kawan-kawan. Oke, jadi biasanya aku belanja mingguan itu di hari Sabtu atau Minggu. Dan itu nggak selalu tiap minggu sih. Tapi kebetulan di tanggal 6 atau tanggal 7 ini aku bakal belanja. Jadi biasanya di sini aku tulis hari Sabtunya mungkin Lotte, karena aku biasa belanja bulanannya di Lotte. Dan biasanya yang pasti itu per 2 minggu. Karena kalau beli barang-barang yang kayak frozen, aku kalau beli sekaligus untuk 1 bulan itu kan kulkasnya nggak terlalu besar ya, jadi nggak cukup. Jadi biasanya aku beli di Lotte itu, aku beli makanan-makanan yang beku, terus aku beli juga pembersih rumah, household stuff, cleaning stuff, sama aku beli juga makanan-makanan yang bisa disimpan lebih lama. Tapi kalau untuk kebutuhan dapur, seperti yang aku pernah bilang di video yang sebelumnya juga, itu biasanya uangnya udah aku kasih ke mama. Jadi kan tanggal 26 itu aku tanggal 25 di awal, ketika kita terima paycheck atau payroll, itu langsung aku transfer ke ibuku, karena ibu biasanya udah kasih tahu berapa sih kebutuhan untuk sebulannya. Dan ini karena aku tinggal di rumah juga bareng sama adikku ya, jadi kita tinggal di sini bareng-bareng. Jadi adikku juga chip in, makanya ibu tuh udah ngasih tahu berapa sebetulnya yang dibutuhin untuk sebulan, kebutuhan kita semua. Jadi tinggal kita bagi 2 dan kita transfer ke ibu. Oh ya, di tanggal 28 biasanya aku juga ada tambahan income. So, di sini aku tulis add income.
Ya ini selalu di tanggal 28 sih aku dapat. Jadi aku selain dapat paycheck, di sini aku tulis salary. Ya, jadi aku nulis uang masuk dan juga uang keluar. Di minggu terakhir biasanya emang itu yang paling sedikit sih. Tapi nanti kan ini kalau teman-teman lihat ini tanggal 30-nya di hari Selasa ya. Jadi ini ntar udah masuk lagi billing untuk bulan Mei. Dan itu biasanya udah teralokasikan dari gaji yang diterima di tanggal 25 maupun penambahan income yang di tanggal 28. So ya, ini sekarang udah dapat. Nanti tinggal ketika terrealisasi aku tulis angka-angkanya dan aku untuk perkiraan berapa dana yang dibutuhinnya aku pakai kertas yang tadi aku bilang di sini. Aku udah keep berapa sih sebetulnya kira-kira yang aku udah bisa tahu, kayak Netflix, YouTube Premium, WiFi ini biasanya nggak pernah berubah. Oh ya, aku juga bayar pulsa telepon. Ya, aku juga biasanya bayar pulsa tagihan telepon aku dan anak-anak. Itu biasanya, bentar aku cek dulu. Kayaknya aku belum masukin di sini, jadi aku harus lihat bulan kemarin dulu. Ya, biasanya sih kayaknya di tengah-tengah bulan. Seingat aku ya. Nanti aku harus cek lagi sih, tapi ini biasanya pulsa kakak. Terus di sini di tanggal 10 atau tanggal 11 ini pulsa adik. Pulsa aku sendiri biasanya di akhir bulan, jadi biasanya ini di tanggal 24 itu pulsa aku. Kalau Pasu biasanya semua udah dialokasiin langsung di uang dia sih. Jadi itu nggak aku manage di sini karena dia manage sendiri. Oke, jadi ini udah dapet. Ini aku udah kelihatan secara garis besar kayak gimana. Tapi selain biaya-biaya ini juga sebetulnya tiap minggu kan aku udah punya tuh cash envelope, weekly cash envelope, dan itu terdiri dari ada uang untuk bensin, uang untuk anak-anak, ada untuk eating out, ya itu semua dari cash envelope aku. Jadi makanya kenapa aku buat calendar expense ini, jadi aku tahu mana yang harus aku transfer ataupun yang harus aku bayar tunai. Untuk transaksi-transaksi selain ini biasanya nanti tinggal aku tulis saja sih di hari itu ada pembayaran apa. Oke ya, jadi ini kan udah aku isi. Sekarang aku tinggal masukin ke dalam plannernya. Oke, aku ambil lagi plannernya. Oopsie. Yeah. So this is the planner. Aku tinggal masukin aja dan aku pasang di sini. And now my planner is ready for 2024. So I guess that's it. A very short and semoga informatif untuk teman-teman gimana cara aku allocate the money of the month. Ya, gimana cara aku allocate budget aku bulanan dan sampai aku caranya dapetin weekly cash budgetnya aku. Once again, thank you for watching. Dan seperti biasa, kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe and comment. Dan aku akan ketemu kalian di video aku berikutnya, yaitu video cash planning untuk minggu pertama di bulan April. So until then, once again, thank you and I'll see you in my next video. Bye!